Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muteronia dari kelas THPB dengan NIM 21061110298. Di video literasi digital ini, saya akan membahas cara menyeleksi informasi agar tidak terkena hoax. Adapun definisi dari informasi menurut beberapa para ahli, salah satunya menurut Anggraini Irviani, menjelaskan bahwa informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa informasi itu isinya berupa fakta atau sebenar-benarnya terjadi di kehidupan nyata. Di era zaman now ini, banyak sekali informasi yang tidak benar-benar diketahui kebenaran dan keberadaannya. Atau bisa kita bilang it doesn't exist. Kita tidak benar-benar tahu dari mana informasi itu berasal, kita juga tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarkan informasi itu, sehingga hal itu bisa banyak yang percaya dan ikut menyebarkan juga, kita tidak tahu. Berita hoax atau informasi yang tidak tahu kebenarannya sendiri bukanlah suatu hal yang baru ada di masa sekarang, melainkan sudah ada sejak zaman dunia teknologi belum menyentuh seluruh kalangan, belum merata. Beberapa hoax yang pernah menggemparkan dunia, salah satunya berasal dari Inggris. Pada tahun 1917 dan 1921, dua orang gadis dari Cottingley, Inggris, berpose untuk seorang fotografer anonim di hadapan jajaran makhluk kecil yang disebut sebagai peri-peri hutan. Foto hitam putih tersebut tersebar ke seluruh penjuru Inggris dengan cepat. Berita keberadaan peri-peri di pelosok hutan Cottingley sempat menggegerkan dunia, sampai-sampai banyak warga yang menggelar acara fairy hunt atau yang bisa kita sebut dengan memburu peri, hanya demi bertemu dengan makhluk mitos yang konon menghuni hutan Cottingley. Kabar ini akhirnya terbukti sebagai hoax setelah seorang asisten fotografer itu membongkar kebenaran di balik foto yang sudah terlanjur viral itu. Ia mengatakan bahwa peri-peri yang ada di foto viral itu hanyalah gambaran. Lalu ada berita lainnya yang datang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat disebut-sebut sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah para alien pada tahun 1947. Sebuah film singkat yang menayangkan proses otopsi makhluk berwarna hijau tersebar luas. Kabarnya alien tidak sengaja mendarat di Roswell dengan kondisi tidak sadarkan diri. Singkat cerita, video buatan produser Inggris Ray Santilli tersebut ternyata palsu. Hal ini diakui oleh Ray Santilli sendiri pada tahun 1960. Ia mengaku bahwa alien yang terpampang pada video tersebut hanyalah boneka yang dibentuk layaknya makhluk luar angkasa. Dari berita hoax yang sebelumnya saya sampaikan, kita dapat mengetahui bahwa budaya menyebarkan informasi bohong tersebut sudah terjadi sejak lama, dan hal itu turun-temurun dan merugikan banyak orang. Karena hal itu, mereka jadi penasaran dan ingin tahu kebenarannya, yang dimana hal tersebut hanya buang-buang waktu karena hal tersebut tidak benar-benar terjadi, tidak benar-benar ada di dunia ini. Pada masa sekarang, pula banyak berita hoax, salah satunya seperti berita vaksin. Lalu, bagaimana sih mengidentifikasi kebenaran berita tersebut? Karena kita berada di era digital, maka akan lebih baik kita menerapkan literasi digital, yaitu dengan mencari kebenaran di internet, kemudian membacanya dengan seksama dan menelaah kejadian yang sebenarnya dengan berita yang pertama kali kita dapatkan, atau bisa juga dengan cara yang saya temukan di Google, yaitu yang pertama, bersikaplah skeptis terhadap judul. Jadi kalau misalnya judulnya kayak bombastis atau huruf kapital dengan tanda seru, bisa jadi itu hanya bualan belaka. Lalu kita perhatikan baik-baik URL-nya. URL palsu atau yang disebut mirip aslinya bisa jadi tanda peringatan adanya berita palsu. Banyak situs berita palsu berpura-pura sebagai sumber berita autentik. Dengan mengubah alamat URL, Anda dapat membuka situs tersebut dan membandingkan alamat URL dengan sumber terpercaya. Lalu, yang ketiga, selidiki sumbernya. Pastikan berita tersebut ditulis oleh sumber yang dipercaya, memiliki reputasi keakuratan yang baik. Lalu, nomor 4, perhatikan format yang tidak biasa. Banyak situs berita palsu yang salah eja atau punya tata letak yang canggung gitu. Lalu yang nomor 5, bisa dicek fotonya. Kabar berita palsu sering berisi gambar atau video yang dimanipulasi. Terkadang foto tersebut memang asli tetapi konteksnya berbeda. Nah, lalu yang keenam, periksa tanggalnya. Kabar berita palsu mungkin berisi lini masa yang tidak masuk akal atau tanggal peristiwa yang sudah diubah.
Lalu yang ketujuh, periksa buktinya. Periksalah sumber informasi penulis untuk menginformasi keakuratannya. Lalu yang ke-8, lihat laporan lainnya. Jika tidak ada sumber berita lainnya yang melaporkan berita yang sama, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa berita tersebut palsu. Apakah berita tersebut hanya lelucon? Nah, yang ke-9 ini, terkadang kabar berita palsu sulit dibedakan dengan humor atau sindiran. Cek apakah sumbernya memang biasa menampilkan parodi dan apakah perincian berita dan nadanya menunjukkan bahwa berita tersebut hanya sekedar lelucon. Lalu yang ke-10, beberapa berita dipalsukan dengan sengaja. Pikirkan secara kritis berita yang Anda baca dan hanya bagikan berita yang Anda ketahui dapat dipercaya. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan langsung mengenai cara menyeleksi informasi agar tidak terkena hoax. Nah, tadi kan udah saya bilang yang pertama adalah bersikaplah skeptis terhadap judul. Nah, di sini kan ada beritanya Pentagon rilis video yang diduga penampakan UFO. Nah, di berita ini kan hanya diduga ya. Bisa jadi itu tidak benar adanya. Jadi kita bisa ya udahlah, nggak usah diperdulikan lagi gitu. Lalu perhatikan baik-baik URL-nya. Nah, di sini saya akan memberi 3 contoh video informasi. Nah, di sini dapat kita lihat di gembok ini kita tekan. Kalau di sini ada tulisan connection is secure. Nah, berarti ini aman ya untuk dilihat. Jadi tidak perlu takut kalau data kita akan diambil. Lalu ada yang lain, kita tekan gemboknya. Nah, di sini juga ada keterangan connection is secure. Kemudian berita yang lain. Di sini juga ada tertera connection is secure. Jadi 3 berita ini aman untuk diakses. Kalau tidak ada bacaan connection is secure, lebih baik tidak usah dibuka karena bisa saja data kita diambil dari itu ya tanpa kita ketahui. Lalu selidiki sumbernya. Nah, di sini kan ada satu berita yaitu dari CNN Indonesia. Seperti kita ketahui, CNN sendiri platform berita yang sudah ada di banyak negara dan cabangnya salah satu di Indonesia. Jadi namanya CNN Indonesia. Lalu ada detik.com, Detik News. Nah, ini dari dulu sudah banyak berita-berita yang disebarkan di sini. Walaupun beberapa ada berita yang dipalsukan, mungkin itu hanya oknum-oknum dari tim Detik News yang sengaja menyebarkannya. Lalu perhatikan format yang tidak biasa. Nah, di sini kan beritanya dibuat diduga ya, judul beritanya. Jadi bisa jadi tidak ada gitu berita itu hanya karangan Departemen Pertahanan AS saja. Lalu cek fotonya. Nah, di sini ada foto yang dibilang seperti penampakan UFO. Menurut saya sendiri memang bentuknya memang seperti UFO, tapi bisa jadi itu hanya kilatan atau karena ini seperti akan malam, mungkin ini bayangan dari bulan. Lalu periksa tanggalnya. Di sini terdapat tanggalnya ya. Di sini juga. Dari berita ini juga. Nah, lalu periksa buktinya. Di CNN membahas tentang RI larang kunjungan dari Absel cegah varian baru Omicron. Nah, ini merupakan ini sama dengan berita dari Detik News yang memberitakan geger varian Omicron. Ahli sarankan RI perkuat pembatasan vaksinasi. Berarti di sini RI kan disarankan untuk melakukan pembatasan ya. Nah, di CNN sendiri sudah diberitakan pembatasannya berupa larangan kunjungan dari Absel salah satunya. Nah, begitu juga lihat laporan lainnya. Nah, lihat laporan lainnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sama gitu. Jadi kita baca beritanya sampai habis dan samakan dengan berita lainnya apakah benar RI melarang kunjungan dari luar negeri agar mencegah varian Omicron. Lalu
apakah berita tersebut hanya lelucon. Untuk berita ini sendiri, setelah saya baca, karena ini merupakan berita dari pemerintah ya, jadi bisa dibilang berita ini bukan merupakan lelucon. Lalu ada beberapa berita yang dipalsukan dengan sengaja. Nah, bisa jadi berita dari Pentagon rilis video yang diduga penampakan UFO ini bisa jadi dipalsukan dengan sengaja oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan tertentu gitu. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.